Selamat malam Bapak Ibu. Ayo mana nih kita coba mau lihat wajah-wajahnya. Silakan dibuka kameranya. Oh ya Bapak Ibu tadi bisa menggunakan virtual background yang ada di chat WA tadi supaya untuk seragam dan nanti kita akan gunakan sebagai dokumen. Enggak nyapa. Suara saya dan share screen-nya sudah terlihat. Sudah. Ya, baik, terima kasih Pak Fandi. Kita mulai saja ya Bapak Ibu sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk mencari ilmu begitu ya di malam Minggu tanggal 18 Januari 2025. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Walaupun sudah terlewat ya, tapi masih di bulan-bulan baru, tahun baru begitu. Ya, baik, perkenalkan di sini saya Siti Latifah sebagai moderator pada acara webinar malam hari ini. Akan membantu acara dari awal hingga akhir nanti. Di sini saya bersama dengan Pak Rudolf. Pak Rudolf akan memberikan materi mengenai pengenalan dan implementasi coding untuk pembelajaran. Nah, Bapak Ibu semuanya, sedikit saya akan menjelaskan mengenai apa sih Hektek Teacher Indonesia itu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengetahui, yang sudah join di pertama atau sudah mengikuti website kita di Instagram, TikTok, ataupun Facebook. Mungkin sudah sedikit atau banyak tahu mengenai High Tech Teacher Indonesia. Jadi PT Indonesia Cakap Digital ini merupakan brand dari High Tech Teacher Indonesia. Kemudian, sebentar, tidak bisa di next. Saya ulang share screen lagi, sebentar Bapak Ibu. Hmm, Kok nggak bisa di share ini ya? Bentar ya Bapak Ibu. Slide-nya jalan nggak Bapak Ibu? Tidak kelihatan ya. Kelihatan malah sebentar. Sekarang sudah kelihatan Mbak? Sudah. Ya baik. Mungkin nggak usah saya ini aja ya slideshow. Ini adalah profil dari perusahaan kami. Kami adalah PT Indonesia Cup Digital, seperti yang saya jelaskan tadi. Brandnya adalah Hektar Digital Indonesia atau HTTID. Nah, ini merupakan sebuah organisasi komersial profit atau sharing profit di bidang pendidikan yang menyediakan platform bagi Bapak Ibu guru, dosen, tenaga kependidikan, dan calon pendidik untuk sharing ilmu terkait dengan penggunaan teknologi pendidikan. Kemudian,
Ini ada misi kami. Yang pertama menghadirkan platform belajar bersama pelatih seperti Pak Rudolf ini. Kemudian berkomitmen untuk menghadirkan webinar maupun spesial kelas, baik online maupun offline. Yang terakhir ada bekerja sama dengan mitra yang berbasis atau relate dengan teknologi pendidikan sebagai upaya memberikan pengetahuan dan keterampilan terupdate kepada pendidik dan calon pendidik di Indonesia. Ini latar belakang kami. Nah, eh, langsung saja, ini adalah segmentasi. Kemudian ini adalah website dari media sosial kami. Ada official partner, kita juga sudah bekerja sama dengan berbagai platform ya, ada Canva, kemudian Assembler, dan lain sebagainya. Ini adalah produk-produk kami, mungkin Bapak Ibu nanti bisa berkunjung ke website kami, ataupun di Instagram, biasanya kami update berbagai info di sana. Nah, ini adalah beberapa produk dan layanan dari Hektek Teacher Indonesia. Kami menyediakan sertifikat internasional, ini Microsoft Certified Educator. Ini adalah program di mana Bapak Ibu akan diberikan pelatihan, kemudian hasil akhirnya nanti adalah sertifikasi bertaraf internasional begitu. Biasanya ini yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu atau tenaga pendidikan di jenjang fakultas ataupun universitas begitu. Ini adalah kegiatan kami secara offline di Jogja kemarin. Ini adalah Bapak Ibunya dari dosen-dosen di UM Malang dan di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan. Ini juga dari UM Malang. Kemudian ini juga ada produk kami yang selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk kegiatan seperti yang kita adakan saat ini adalah EdTech webinar. Kemudian ada special class, in-house training, dan magang guru. Ini bisa Bapak Ibu update info-infonya di grup ataupun sosial media kami. Maka dari itu kami sangat berusaha kepada Bapak Ibu untuk tidak meninggalkan grup setelah selesai acara ini karena akan banyak info terkait kegiatan kami yang bisa Bapak Ibu ikuti ataupun bisa Bapak Ibu simak baik di WA ataupun media sosial begitu. Ini sedikit contoh kegiatan dari webinarnya, spesial kelasnya. Kita lewati saja ya Bapak Ibu. In-house training, dan ini ada guru magang. Guru magang ini sebenarnya bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru yang ingin melakukan magang di PT Indonesia Cakap Digital. Selain guru juga mahasiswa itu bisa juga magang di Hektek Teacher Indonesia begitu. Ini adalah tim kami, ada Bapak Lovandri Dwanda Putra, yaitu selaku founder dan CEO dari Hektek Teacher Indonesia. Kemudian saya sendiri ada administratif asisten, kemudian IT supportnya ada Mas Kusmiar, kemudian konten kreator kita ada Mas Iwan. Ini support timnya, dan ini kegiatan detailnya di Hektek Teacher Indonesia. Eh, Mungkin cukup sekian perkenalan dari kami. Saya sedikit berkenalan mengenai pemateri kita pada malam hari ini ada Pak Rudolf. Selamat malam Pak Rudolf. Selamat malam, Tika. Berjumpa lagi ya Pak dan kita di Ya, Hashtag Webinar. Ya Bapak Ibu semuanya, Pak Rudolf ini merupakan official trainer dari Hektek Teacher Indonesia. Beliau juga banyak pengalaman selain di Award the Micro Credential Kemendikbud tahun 2023, kemudian visi Super Trainer 2023 dan Certified Class Point Trainer 2023. Pak Rudolf ini hanya beberapa yang saya sebutkan kayak bagian kecil lah dari pengalaman beliau. Bapak Rudolf ini juga banyak pengalamannya lagi. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa berkenalan setelah webinar ini ataupun boleh bertanya pada sesi tanya jawab nanti. Untuk selanjutnya saya serahkan langsung kepada Pak Rudolf. baik. Terima kasih, Mbak Latifah. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Wah, iya. Pada malam ini saya berbagi lagi sebagai teman belajar Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti saya melebihi Bapak Ibu, tetapi saya berbagi apa yang saya tahu dan mudah-mudahan malam ini kita semua mendapat berkah dari pengetahuan nanti dan Bapak Ibu bisa
praktekkan di dalam pembelajaran atau di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, tema ini cukup menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena coding itu dulu kesannya sesuatu yang sulit. Nah, saya mencoba hal ini menjadi hal yang mudah dan Bapak Ibu sebagian besar mungkin sudah mengetahui. Oke, sambil kita berbagi, saya izin untuk share screen Bapak Ibu supaya lebih mudah. Saya akan masuk ke link saya. Ini. Baik. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik, Udah terima kelihatan. kasih. Ya, saya. Ya, di dalam pengenalan dan implementasi coding untuk pembelajaran, tentu saja saya hanya membuka cakrawala berpikir kita bahwasanya untuk coding ini tidaklah selalu yang tingkat atas. Artinya, untuk siswa kita bisa melakukannya hal yang paling mudah. Ketika logika berpikir mereka, kreativitas mereka muncul, kemandirian muncul, maka tantangan di depannya, challenge di depannya, coding yang lebih kompleks, mereka akan lebih mudah menyikapinya. Nah, baik, langsung saja ke berikutnya. Ini Bapak Ibu. Ini dasar saya, mungkin sebagian besar Bapak Ibu sekalian. Mengapa ini menjadi ramai pembicaraan di masyarakat? Pertama, saya ambil dari salah satu sumber, yaitu Pak Gibran meminta coding diajarkan di SD dan SMP. Ini secara tidak langsung menumbuhkan kreativitas, kemandirian, dan logika berpikir anak-anak Indonesia, peserta didik di Indonesia. Yang kedua, dari Bapak Menteri Pendidikan, beliau menyatakan pelajaran coding dan AI mulai diajarkan di kelas 4, mungkin juga di mata pelajaran tambahan gitu ya, pilihan gitu ya. Nah, sebagai pengalaman di tempat kami, memang sampai saat ini menjadi salah satu bagian ekstrakurikuler, Bapak Ibu. Jadi coding ya, dan khususnya coding. Dan mereka ya antusias meskipun tidak mayoritas, tapi setidaknya bisa menanamkan jiwa logika berpikir, kreativitas mereka tumbuh dan nantinya ke depannya diharapkan mereka juga bisa berbagi dan menjadi anak bangsa untuk meng-create sesuatu dan bermanfaat bagi kita semua. Namun yang paling baru yang dikenal masyarakat adalah AI sebenarnya. Meskipun di coding sendiri itu ada. Tetapi dengan ada AI, semakin mudah kita mendapatkan bantuan, mendapatkan tambahan pemikiran. Meskipun kita tidak bisa meletakkan semua dasarnya di sana. Selanjutnya, nah, apa itu AI, apa itu coding, dan mengapa? Nah, yang penting adalah kita membangun ekosistem pendidikan coding AI dalam satuan pendidikan kita, Bapak Ibu. Pertama, kita memeriksa kesiapan murid-murid. Apakah murid-murid di satuan pendidik kita itu sudah terbuka hati dan pikirannya, mau menerima sesuatu yang baru, dan mereka mau beradaptasi. Itu penting, menjadi pertanyaan kebijakan untuk kurikulum di masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua adalah institusi pendidikan kita. Apakah institusi pendidikan atau satuan pendidik kita sudah menyediakan sarprasnya untuk ini? Dalam hal ini adalah infrastrukturnya seperti laptop atau komputer, atau mungkin peserta didik itu membawa sendiri. Saya rasa itu nanti akan menjadi bahan diskusi bagi pemangku kebijakan di masing-masing satuan pendidikan. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan pengajarnya, kesiapan Bapak Ibu guru. Memang sejauh ini ada beberapa ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kalau itu ekstrakurikuler, pastilah bernaung di salah satu institusi lain yang
sudah disiapkan sehingga ketika mereka bekerja sama, berkolaborasi dengan satuan pendidikan, maka para pengajar itu bisa membagikan pengetahuannya. Yang kedua, biasanya juga sekolah-sekolah atau satuan pendidikan memiliki guru teknik informatika karena memang ada pelajarannya. Dan mereka bisa juga diminta bantuan untuk mengajarkan terkait tema ini. Meskipun secara pembelajaran informatika itu luas, tidak terbatas coding dan AI. Dan yang paling keren adalah yang ketiga, Bapak Ibu, di mana kalau coding dan AI ini sudah menjiwai, sudah mengalir ke Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru semuanya. Taunya dari mana? Contoh AI, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sampai hari ini menggenggam WhatsApp kan gitu ya. Nah, pasti di sana AI sudah muncul, ya kan? Atau ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi-aplikasi pendidikan, AI sudah muncul, sudah ada. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan diri dan memanfaatkannya sehingga menjadi daya guna yang baik. Nah, bagaimana dengan coding? Ya, coding awalnya memang bagi yang tertentu saja atau memiliki minat. Tetapi akhir-akhir ini juga masalah yang umum atau anak didik juga ingin tahu bagaimana. Nah, untuk mencari peminat peserta didik yang bisa mengarah ke sana mulai tataran awal ya, mungkin PAUD, mungkin TK, mungkin kelas-kelas SD awal ya Bapak Ibu, karena di sana nanti codingnya lebih menarik, bukan hanya membuat animasi tapi juga membuat game, bahkan buku cerita digital ya, meskipun secara sederhana. Tetapi itu menjadi suatu produktivitas bagi peserta didik dan identitas bagi anak itu bahwa kreativitas mereka sudah tumbuh, kemandirian sudah tumbuh, rasa ingin tahu sudah tumbuh, dan begitu dikolaborasikan dengan mata pelajaran lain, mereka akan siap untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dan membuat produk-produk baru untuk mata pelajaran tersebut. Nah, apa itu coding, Bapak Ibu? Coding adalah proses menulis instruksi yang dimengerti oleh komputer agar bisa menjalankan tugas tertentu. Nah, instruksi ini ditulis menggunakan bahasa khusus, Bapak Ibu, yang dimengerti komputer. Yang istilah lain disebut bahasa pemrograman. Nah, dalam bahasa pemrograman ini paling umum adalah Scratch, biasanya tingkat awal. Tingkat awal itu bisa saja peserta didik SD, TK gitu ya, atau bahkan orang dewasa, atau siswa yang menengah dan atas tapi yang ingin tahu dan merasa tertarik. Nah, yang lainnya lebih profesional, lebih serius, lebih pengembangan dan challenge-nya lebih banyak, Python atau JavaScript, bahkan banyak sekarang. Sekarang ini banyak program-program coding berbagi buat kita dari satu institusi dan mendekatkan diri kita dengan kegiatan coding tersebut, sehingga Bapak Ibu familiar dengan kegiatan tersebut. Nah, tema kita pada malam hari dari sekian coding yang ada, saya memilih Scratch Junior. Dan mohon izin Bapak Ibu nanti sekalian Bapak Ibu praktek ya, supaya mudah dan bisa ketok tular istilahnya. Bapak Ibu bisa, nanti Bapak Ibu bisa membagi dengan peserta didik atau Bapak Ibu guru yang lain. Scratch Junior, Bapak Ibu pasti bertanya, loh, kan Scratch itu ada dua Bapak Ibu. Scratch Junior ini untuk anak-anak usia 5-7 tahun. Anak-anak ini bisa belajar coding dengan cara membuat cerita, game interaktif, ya. Kemudian animasi, ya, tapi yang tingkat sederhana. Anak-anak usia taman kanak-kanak hingga SD kelas awal, ya, 1, 2, 3. Nah, ada Scratch yang tanpa tulisan junior itu biasanya SD kelas atas atau upper primary, ya, seperti itu. Nah, mereka biasanya menggunakan Scratch. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkan. Nah, nanti ketika kita masuk ke Scratch Junior, mohon izin Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu unduh ya. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa mengunduh, menyiapkan Android-nya, langsung diketikkan di Play Store. Ini ya, Scratch Junior. Scratch Junior itu, sebentar.
ini Bapak Ibu. Silakan dicari di Play Store, Scratch JR ya, junior itu ya, JR itu junior. Kemudian diunduh, diinstal ya. Nanti kita sama-sama mencoba dan Bapak Ibu bisa berbagi share screen ya. Mohon izin nanti moderator bisa membantu share screen dan nanti ketika Bapak Ibu membuat meskipun tidak sempurna seperti yang Bapak Ibu inginkan ya, tapi itu paling tidak sudah kita satu step di depan dengan cepat sekali untuk mengeluarkan kreativitas kita, kemudian kemandirian kita dan sesuatu yang menarik sehingga rekan-rekan pengajar lainnya juga bisa melakukan hal yang sama, bahkan peserta didik kita di level yang awal ya. Oke. Di sini Bapak Ibu ada tombolnya 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu bisa unduh panduannya ada di sini ya di www.scratchjr.org/learn-interface. Ketika Bapak Ibu klik ini, maka nanti Bapak Ibu akan ditampilkan, disuguhkan pengenalan tools atau dashboard di sini ya. Di sini ada tombol home, kemudian ini ada background. Cukup banyak, nanti kita praktikkan. Kemudian dari background ini, Bapak Ibu nanti klik yang di sprite ya. Di sprite ini ada karakter-karakternya. Ada karakternya paling umum adalah kucing ya, cat. Kemudian ada ayam, ada bola dan sebagainya. Bapak Ibu bisa pilih. Nah, di bawah ini Bapak Ibu, saya pakai annotation aja ya, Bapak Ibu lebih mudah. Di sini ada tombol ini. Ini paling awal. Artinya, Bapak Ibu nanti ketika di Play Store, silahkan klik ini dulu, dan dia posisinya ada di sini, Bapak Ibu. Nah, ketika diklik, nanti ini sih warnanya kuning. Ya, deretan sini. Nah, ini silakan. Ini adalah tombol play, start ya, untuk mengawali. Kemudian, Bapak Ibu melihat di sini ada warna biru ini. Nah, sini kan, di sini ada warna biru. Ketika Bapak Ibu klik yang nomor 2 ini, di sini nanti ada tombolnya di sini. Dia artinya motion, bergerak. Kalau tombolnya ke kanan, berarti dia bergerak ke kanan Bapak Ibu. Kemudian kalau dia ke kiri, tombolnya ke kiri. Kalau ini ke atas ke bawah. Nah, artinya apa? Bisa untuk loncat ke atas, bisa untuk loncat ke bawah. Tinggal di repeat, diulangi berapa kali. Kemudian ini belok ke arah kanan, belok ke arah kiri, ya kan, terus putar, ya kan. Nah ini jadi memang tidak harus lengkap sekali, tetapi dari sini saja sudah Bapak Ibu lihat tampilan backgroundnya. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu tambahkan teks, sudah menjadi bahan ajar, sudah menjadi salah satu buku cerita, ya. Tinggal temanya Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian di sini yang warna ungu ini Bapak Ibu biasanya terkait warna ya, pergantian warna. Dan yang ini yang keempat adalah sound, artinya suara. Ketika Bapak Ibu menginginkan di dalam skripnya ini ada suara, mungkin kalau kucing meong gitu ya, atau suara lain, Bapak Ibu bisa rekam, kemudian diupload, masukkan di sini. Kemudian ini rangkaian untuk mungkin pengulangan, kemudian harus diketik jadinya apa, itu di sini. Kemudian ini stop. Stop itu artinya biasanya di akhir stop, berhenti. Jadi ketika diklik, dia berjalan mengikuti perintah, kemudian di sini stop. Bapak Ibu jangan lupa di bawahnya ini juga ada artinya. Biasanya ketika kali pertama itu tertulis 1, Bapak Ibu. Ya, misalkan ini jalan ini ya, kayak sini kan jalan nih. Kalau 1 dia jalannya cuma sekali ke depan. Kalau 2, 3, 4, 5 atau 12 artinya 12 langkah. Ini Bapak Ibu ganti. Kalau itu di Android silakan diklik. Kemudian nanti di bawahnya itu muncul seperti kalkulator. Tinggal berapa kali ingin digunakan. Ya, jadi itu simbol-simbol atau awal dari bagaimana kita mengenali ini, dan Bapak Ibu sekarang juga bisa membuat programnya dengan baik. Kemudian ini simbol yang kedua, Bapak Ibu. Nah, simbol yang kedua ini, yang ini kan tadi orange ya, ada di sini. Nah, mari kita lanjutkan terlebih dahulu supaya Bapak Ibu bisa memahami dengan baik. Nanti mohon izin Bapak Ibu bisa berbagi juga di sini sehingga
hasilnya ada, manfaatnya ada, itu akan lebih mudah. Meskipun tidak harus sempurna ketika kali pertama Bapak Ibu buat. Bagi Bapak Ibu yang sudah sering buat, pasti hal ini tidaklah sulit. Ya. Nah, ini kodenya Bapak Ibu. Kalau nomor 1 artinya di save, disimpan. Kode nomor 2 adalah stage. Stage itu yang panggungnya. Ini 3 presentasi modenya, grid, ganti background. Dari mana tahunya? Saya kembalikan dulu di sini. Nah, ini Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu ada panduannya. Bapak Ibu tinggal baca dari link ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal sesuaikan. Ini ya, saya lanjut dulu. Ini ada green flag. Green flag itu warna hijau. Ya, bendera hijau. Kemudian yang dasarnya kuning tadi sebagai tanda mulai. Ya, awal atau start. Nah, ini Bapak Ibu bisa membaca di sini. Ini programming area, blok palet, blok kategori, dan karakter. Nah, oh ya, Bapak Ibu ketika melihat Scratch Junior atau Scratch biasa, itu artinya siswa peserta didik kita belajar menggunakan visual, menggunakan blok. Karena nanti tingkat dewasa SMP, SMA atau yang lebih atas lagi, mereka sudah menggunakan tulisan teks ya. Nah, ketika menggunakan teks, maka mereka bisa juga menggunakan apa namanya kegiatannya lebih tantangan, lebih terchallenge gitu ya untuk menggunakannya. Itu seperti itu. Nah, ini yang tadi yang warna-warna ya. Izin saya kembalikan dulu seperti ini. Ini Bapak Ibu ya, ada warna kuning, kemudian ini di sini kuning, biru, ungu, hijau, orange, merah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa petunjuknya ada di sebelah sini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini artinya triggering blocks. Triggering blocks berarti blok di mana ini untuk menyebabkan sesuatu. Yang tadi ya green flag. Green flag artinya play atau mulai. Kemudian ada gambar start on bump ya. Jadi start on bump ini scriptnya itu karakternya itu ditekan, diklik gitu ya akan melakukan aktivitas lainnya. Kemudian juga ada send a message of specified color. Ya, jadi mengirimkan sebuah pesan dengan warna tertentu. Kemudian ada start on tab. Nah, start ini, deskripsinya ini di tab saja pada karakternya di apa ya kalau bahasa Jawa itu didudul gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini akan bergerak atau melakukan aktivitas. Kemudian ada start on message. Start script ini ketika dibuat spesifik ini colornya, maka dia akan terkirim. Ya. Jadi ini ada maknanya Bapak Ibu. Dari sini nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dan membuat programnya. Nah, warna biru. Nah, warna biru artinya tadi sudah saya jelaskan adalah blok untuk bergerak. Blok bergerak itu di sini nanti maju, ini ke arah kiri, ini kanan ya. Terus ini ke atas, ke bawah, belok kiri, belok kanan, putar kiri, putar kanan maksudnya. Sini putar balik ya atau loncat gini ya. Kemudian kembali ke awal, titik awal. Ya, jadi ini perintah-perintah yang Bapak Ibu mungkin bisa gunakan sebelum Bapak Ibu masuk game. Kemudian yang berikutnya adalah Lux Blocks. Lux Blocks ini biasanya Bapak Ibu membuat percakapannya nih. Percakapan di mana ada dialog. Yang tadi saya mention, saya sudah sebutkan. Ketika Bapak Ibu mengizinkan siswa untuk membuat buku cerita digital, maka ini diperlukan karena dia akan memunculkan teks. Ini hai. Nah, nanti munculnya hai. Tetapi Bapak Ibu bisa kode sendiri. Mungkin kalau Bapak Ibu mau versi singkat dari legenda, versi singkat dari apa namanya mitos itu ya dalam pembelajaran atau matematika, rumus-rumus. Nah, bisa Bapak Ibu bisa memilih karakter-karakter entah itu hewan, manusia ya. Kemudian mereka dibuat percakapan. Nah, itu sudah menjadi bahan ajar Bapak Ibu ya, visual ya. Karena anak-anak TK atau awal SD awal ini mereka
tertarik sekali dengan sesuatu yang visual. Kemudian yang berikutnya string ya. String itu dari gambar yang besar mengecil gitu ya. Ini sembunyi, ini muncul ya gambarnya. Kemudian ini bertumbuh dari kecil besar ya. Kemudian reset size ya. Dan menariknya string sama grow ini juga Bapak Ibu bisa manfaatkan. Misalkan Bapak Ibu ingin menampilkan IPAS ya, tumbuhan dari biji gitu ya. Kemudian besar Bapak Ibu bisa gunakan teknik ini ya. Jadi silakan bereksperimen. Ya, sambil saya menjelaskan, ada baiknya Bapak Ibu sekaligus untuk di Play Store-nya diunduh, diinstal supaya kita bisa praktek. Berikutnya adalah Sounds Block. Nah, ini tadi saya bilang sound. Sound itu ada dua. Ini bawaan dari aplikasinya. Ya. Ini Bapak Ibu record sound. Ya, mungkin ada keterbatasan panjangnya durasi, nggak masalah ya. Karena soundnya ini Bapak Ibu bisa gunakan membuat sendiri sebelah kanan, sebelah kiri itu sudah ada bawaannya, sudah ada. Kemudian ada control box. Artinya karakternya itu nanti bisa wait, berhenti, menunggu gitu ya, menyiapkan kecepatan, speed, kesini stop, dan ini repeat mengulang. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan fitur-fitur ini dibuat. Nah, anak didik itu senang mencoba-coba Bapak Ibu. Mereka dicoba ini hasilnya apa, dicoba ini hasilnya apa. Itulah kreativitasnya akan muncul. Dan mereka mencoba satu-satu, akan menghasilkan suatu produk di satu titik tertentu dengan arahan atau bimbingan Bapak Ibu, maka peserta didik sudah menghasilkan produk. Nah, begitu produknya itu muncul, maka siswa itu sudah siap. Nah, ini end blocks berarti simbol di mana kalau ini terakhir Bapak Ibu, akhir lah istilahnya ya. Jadi kalau tadi dimulai green flag, kalau ini sudah berakhir. Nah, kalau sudah berakhir artinya stop pergerakannya. Nanti diulang lagi. Ya, seperti itu skripnya. Kemudian go to page berarti Bapak Ibu membuat dua page. Page pertama mengisahkan misalkan fotosintesis. Nah, nanti lompat link ke page kedua bercerita tentang apa ya, hobi basket. Jadi Bapak Ibu membuat karakter basket, membuat skenario, cerita dan sebagainya. Sedangkan yang ini untuk script untuk repeating ya, selalu diulang-ulang. Oke, ya sekarang ini contohnya Bapak Ibu. Silakan unduh di Play Store. Dari diunduh di Play Store ini akan muncul seperti ini, terinstall. Bapak Ibu buka Scratch JR, ya, Junior ya. Memang tidak seluas ketika kita menggunakan yang Python, terus kemudian JavaScript, R, dan sebagainya ya. Tetapi ini untuk anak didik kita cukup menarik dan mereka bisa menautkannya dengan pembelajarannya. Animasinya bisa, membuat game sederhana bisa, buku cerita sederhana juga bisa. Itu yang produktivitas yang Bapak Ibu akan dapatkan dari peserta didik kita. Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah coba ya, saya perlihatkan dulu yang contoh pertama, Priva MP4. Kita simak. Ini tampilannya di Android ya, di HP. Nah, di sini tadi warna kuning, ini biru, ungu, hijau, orange, dan merah. Nah, ini muncul semua Bapak Ibu. Ini susunannya, Bapak Ibu tarik ya, drag and drop. Tarik ke sini, ya, yang biru tarik ke sini, yang dipilih yang daerah area sini ya. Silakan ditarik. Oke. Nah, ini stop. Nah, kemudian Bapak Ibu tempatkan. Nah, ini pilihan karakternya. Sama ya, karakternya dipilih. Kemudian ini background-nya, background stage atau panggungnya, Bapak Ibu pilih. Nah, akan menjadi suatu cerita kalau Bapak Ibu inginkan dikaitkan satu dengan yang lainnya. Warna hijau, artinya mulai. Ini background. Kita lihat, ini cara menyusunnya.
ini 2 kalinya. Apa? Berapa langkahnya? Kita lihat ya. Nah, jalan kan? 12 langkah dia jalan. Misalkan balik. Ya, ini Bapak Ibu tombol-tombolnya. Ya. Nah, ini ya sound, ini recording, ini sound bawaan dari sini. Ini untuk ganti warna ya. Seperti ini ya. Oke. Oke, sambil melihat ini karakter yang ada di sini, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berbagi untuk di handphonenya. Sudah sampai di manakah? Mungkin sudah ada yang sudah berhasil membuat, mau share screen juga boleh. Bapak Ibu mengunduh di sini, silakan Bapak Ibu. Ya, untuk membuat background dipilih yang seperti ini Bapak Ibu, sebentar ya. Saya arahkan. Oh, ini ya. Di sini. Nah, background itu, ini kan tampilan awal dashboardnya selalu begini di Android Bapak Ibu. Ini diklik Bapak Ibu. Nah, yang ini ya. Diklik nanti akan keluar banyak pilihan. Artinya banyak itu sesuai dengan kapasitas yang ada di sini. Tentu saja tidak bisa dikomparasikan dengan yang apa ya, coding tingkat tinggi ya. Tapi paling tidak dari sini Bapak Ibu bisa diklik ini. Nah, ini bisa pilih background sawah atau basket atau yang lain. Silahkan. Nah, karakternya juga Bapak Ibu. Nah, ini ya, silakan digunakan karakternya. Nah, di sini digunakan ini Bapak Ibu. Nah, ketika membuat karakter seperti ini, atau Bapak Ibu menyusun seperti ini ya, silakan tiru seperti ini aja dulu. Kalau Bapak Ibu belum pernah, ya silakan dengan mendrag di sini, menarik di sini warna bendera hijau, kemudian motionnya itu dibuat gini, dan masing-masing ini ada 2, ada 4, ada 2. Silakan. Kemudian silakan juga Bapak Ibu menggunakan ini. Nah, tombol ini ya, tadi kan sudah tahu ya fungsinya apa ya Bapak Ibu ya. Kita lihat fungsinya apa, tanggal jari telunjuk ini tekan. Kita akan lihat fungsinya. Nah, ini Bapak Ibu fungsinya. Start the script when you tap on the character. Artinya script itu akan jalan ketika karakternya Bapak Ibu sentuh. Anggaplah itu button, apa tombol lah ya, gampangannya tombol. Seperti itu. Ketika karakter itu Bapak Ibu klik, maka dia bergerak. Bergerak seperti apa? Karena ini tadi contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan hasil nantinya sesuai ini. Ya, sesuai ini. Nah, yang orange dari mana? Orange itu Bapak Ibu buat dari sini, klik. Kemudian di dalamnya ini warnanya ini tarik sini, tarik sini. Kemudian ini di sini. Terus jangan lupa angkanya diganti seperti ini. Mari Bapak Ibu yang sudah mencoba, boleh share screen atau mau berbagi cerita supaya Bapak Ibu bisa, yang lain bisa mengikuti dengan baik. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu untuk background-nya. Baik, sambil saya menceritakan, Bapak Ibu boleh langsung share screen, ya, izin share screen atau mau berbagi cerita. Nah, nah sekarang bagaimana kalau 2 karakter? Saya buat 2 karakter yang sederhana sekali. Ini yang pertama, ini yang kedua. Bapak Ibu bisa perhatikan.
ini backgroundnya tadi sudah diklik. Kalau sudah diklik, jangan lupa centang ini ya Bapak Ibu. Nah, ini dicentang, wajib dicentang. Artinya sudah acceptable, diterima. Nah, ini bentuknya seperti ini. Angka di bawah panah. Oh, baik. Bentar ya. Maksudnya yang ini ya Bu ya. Ini kan. Nah, kalau ini Bapak Ibu silakan diketuk sekali 2 kali saja. Ya, sekali 2 kali nanti dia akan muncul sebelah sini seperti kalkulator gitu ya. Nah, artinya satu ini kita bisa ganti 12, 15, 20 sesuaikan dengan apa yang tujuan Bapak Ibu. Nanti dia akan berubah. Memang kalau HP-nya atau Android Bapak Ibu kecil, mungkin tangan kita lebih besar jarinya ya. Jadi kadang tekan yang lain ya, tapi usahakan bisa, pasti bisa. Ya, cuman agak beberapa kali ya kalau saya tadi coba sendiri. Seperti itu. Kemudian jika membuat melalui web bisa ya. Sebentar ini kita buat dari web. Kalau dari Play Store artinya Bapak Ibu melalui Android ya, menggunakan HP. Kalau dari web langsung kita klik saja tadi webnya. Sebentar. Ini cuman biasanya minta diunduh Bapak Ibu ya. Kalau yang Scratch JR ya, maksud saya Scratch JR. Nanti kita praktekkan yang Scratch biasa. Di sini tampilannya melalui web. Tampilan yang saya ambil tadi sebenarnya ada interface-nya. Ini interface-nya Bapak Ibu. Kemudian ini ada artinya. Yang kedua, ini kalau Bapak Ibu klik, nanti keterangannya ada di sini. Iya. Tapi ya nanti Bapak Ibu coba terjemahkan ya. Coba saya translate websitenya ini supaya saya gunakan terjemahkan halaman. Apakah bisa? Kita akan coba. Nah, ternyata bisa Bapak Ibu. Ya, sekarang saya coba besarkan zoom-nya. Ini kan 75. Ya, segini ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa melihat dengan baik. Nah, dengan demikian Bapak Ibu bisa langsung belajar dari websitenya. Satu ini apa ya? Oh simpan proyek. Nah, ini simpan proyek saat ini dan keluar halaman. Artinya Bapak Ibu jangan lupa ketika sudah selesai klik yang nomor 1 ya di sini ya. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu klik ya, klik nomor 2. 2 itu mana ini? 2 itu panggungnya yang tadi disebut stage dalam bahasa Inggris. Di sini Bapak Ibu beraksi, membuat cerita, membuat karakter, membuat apa ya, karakter dan macam-macam ya background di sini. Itu namanya nomor 2. Ini yang nomor 3 mode presentasi. Mode presentasi perluas panggung ke layar penuh. Jadi ini akan lebih besar ya, lebih lega layarnya seperti itu. Kemudian yang keempat mengaktifkan dan atau menonaktifkan kisi koordinat X-nya. Yang kelima background tadi ya, ini ya. Yang keenam tambahkan teks. Bapak Ibu kalau skripnya ini ditambahkan, berarti Bapak Ibu ingin bersosialisasi atau membuat buku cerita, meskipun hanya 3-4 halaman. Kemudian yang ketujuh ini atur ulang karakter, posisi awal di panggung, seret karakter, mengatur posisi. Nah, kalau yang ini bendera hijau artinya mengawali, mulai. Ya. 9 itu halaman. Pilih di antara halaman-halaman dalam proyek Bapak Ibu sekalian, ketuk tanda plusnya ini ya. Nah, untuk menambahkan halaman baru. Artinya kalau Bapak Ibu menginginkan buku cerita, ini cerita awal, misalkan pembukaan, kemudian yang ini percakapan awal, terus sampai berapa banyak silakan dikreasikan, apalagi murid-murid ya bisa untuk membuat ini Bapak Ibu mengarahkannya dengan baik. Ini saya hapus dulu. Nah, yang menggunakan web Bapak Ibu ya, menggunakan web. Nah, ini Bapak Ibu lihat ada di sini ya. Silakan diklik satu persatu nanti akan berubah. Kok bisa bahasa Indonesia? Silakan di Chrome-nya ini terjemahkan ya seperti ini. Oke, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan dengan baik. Nah, berikutnya adalah ini Bapak Ibu bisa lihat tadi diklik di bagian putihnya maka dia bisa diganti ya, diganti. Oke, ini sudah. Nah, pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin kalau yang lebih lengkap gimana? Nah, kalau ingin yang lebih
upper primary atau primary tingkat atas kelas 4, 5, 6 atau 5, 6 dan SMP, ini Bapak Ibu menggunakan tipe yang lain. Ya, saya klik di sini. Biasanya masuk scratch.mit.edu. Nah, ini ya masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu mungkin lebih familiar ini juga ya, scratch.mit.edu Bapak Ibu. Silakan masuk di sini atau gabung atau mulai membuat ya, biasanya mulai membuat. Nah, ketika memulai membuat, Bapak Ibu bisa lihat dia akan sedikit lebih kompleks, lebih kelengkapannya lebih banyak. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tetap ada panduan ya, ada panduan cara membuat blognya. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan, hanya akan memudahkan. Nah, di sebelah sini Bapak Ibu, di sini ada column motion ya, bergerak ya, sama ya. Cuman ini lebih lengkap, ini ada detiknya, berapa derajatnya. Kalau tadi kan sederhana ya. Karena memang diperuntukkan PAUD, TK, SD kelas 1, 2, 3. Nah, ini sudah 4, 5, 6 khususnya ya. Ini labeling ya, say hello kalau sudah jalannya seperti apa. Ini ditarik ya, karakternya. Ya, seperti ini soundnya juga banyak Bapak Ibu yang ada di sini, kemudian event ya. Ketika diklik akan terjadi apa? Ketika ini akan apa? Jadi triggernya. Terus ini controllingnya diulang, tunggu berapa kali jika ini menjadi ini. Nah, ini kontrol. Kemudian sensingnya ya. Nah, kalau diklik ini dia targetnya apa? Sama ya seperti ini. Sensing itu eh, mana ya nah ini Bapak Ibu, nah ini ya memulai script ya. Kalau diklik karakternya dia skripnya ngapain ya, mau jadi apa gitu ya, sama saja dengan yang ini. Oke, kita masuk ke operasi. Nah, di sini sudah lebih tinggi, Bapak Ibu bisa menggunakan matematika karena ada operasi hitung, plus minus, tambah, bagi, kurang, kali, ini sudah ada. Tinggal Bapak Ibu nanti praktekkan. Ini berbasis web ya, dan ini biasanya kelas SD atas ya. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan ini dengan baik. Ini kemudian variabelnya apa, kemudian tambahan bloknya apa. Nah, sekarang kita yang ke sebelah kanan Bapak Ibu. Ini kan karakternya satu nih. Nah, sekarang Bapak Ibu mau tambahkan karakter apa lagi? Silakan. Nah, ini all. Kalau mau animals aja, silakan diklik nanti ke stage, ke panggungnya. Mau yang people, ada fantasi, ya seperti ini banyak Bapak Ibu. Ya, silakan ini arahkan peserta didik untuk membuat buku cerita selain mungkin animasi atau game sederhana. Ya. Silakan bisa dimanfaatkan. Oke, terus di sini ada surprise ya. Surprise ini Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, seperti ini karakter tambahan. Terus ini upload sprite. Upload sprite itu kalau Bapak Ibu punya background atau mempunyai sesuatu yang dibuat mandiri, kemudian dimasukkan sini, ya itu akan menjadi sesuatu yang sesuai dengan konteks cerita yang Bapak Ibu ingin buat. Di sini ada nama sprite-nya, kemudian ini ada koordinat X, Y-nya, ya, size-nya, kemudian degree-nya, dia apakah 90 derajat, 45 derajat, yang menghadap mana, ini sudah arahnya ke sana. Dan ini yang background stage, ini tadi saya sampaikan, Bapak Ibu ingin antara ceritanya mau berapa halaman. Nah, mungkin halaman pertama basket, kedua mau cerita di halaman rumah, yang ketiga mau cerita di sini dengan karakter yang berbeda atau berkesinambungan. Bisa, ya, jadi menjadi rangkaian cerita. Nah, ini energy stage-nya. Ya, kalau ini paint untuk apa? Paint berarti Bapak itu menggambar. Ini paint ya, yang kalau di yang sini, ini di sini Bapak Ibu paint-nya. Nah, paint-nya akan menjadi seperti. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya balikan dulu status tampilannya. Nah, ini paint dengan tombol-tombolnya. Nah, nomor 2, balikan ya. Ini versi sederhana. Cat, nama karakternya mau diganti bukan cat, kucing mungkin ya. Boleh. Ya, terus di sini ada nomor 5. Ini yang versi JR ya.
Sedangkan yang meet.edu yang seperti ini, ya ini lebih kompleks, lebih banyak ini kostumnya. Nah, karakternya Bapak Ibu, karakternya ini misalkan Amon ini ya misalkan ya. Amon akan muncul ada di tengah di sini. Sprite, kemudian convert bitmap boleh. Terus kemudian Bapak Ibu warna-warni, ya ini ya seperti ini. Terus kemudian Bapak Ibu flip misalkan. Nah, loh kok bisa? Iya, karena ada fasilitasnya. Mengapa? Karena ketika Bapak Ibu ambil di sini, kan cuma gambarnya ke sini ya. Ya, ke arah kanan, dia condong kanan. Di sini tidak ada. Maka Bapak Ibu buat sendiri. Buat sendiri di fasilitas kostum ya, di sini kostumnya. Nah, oke. Dan selanjutnya bisa di copy, ditambah teks apa gitu ya. Ini akan menjadi karakter baru. Ya, karakter baru. Baik. Sounds, ini yang sounds-nya yang saya maksudkan tadi. Bapak Ibu bisa sounds-nya itu memilih sounds yang sudah ada, gitar, percussion, loop, banyak Bapak Ibu. Keren ya. Di sini Bapak Ibu juga menambahkan suara sendiri, recording. Nah, recording. Bapak Ibu mau bercerita, misalkan Bapak Ibu mau menceritakan IPAS atau bahasa Indonesia atau yang lain, bahasa Inggris, record aja di sini. Nah, nanti Bapak Ibu memunculkan karakter apa. Jadilah suatu cerita, suatu panduan atau teori atau pengajaran dan bagian pembelajaran yang visual, yang menarik. Sudah jadi Bapak Ibu, kemudian di save. Ya. Ini ada sound, kostum, dan kodenya ada di sini. Nah, ini baik, Bapak Ibu, ke yang junior tadi mungkin ada yang ingin berbagi. Ya. Oke, baik. Silakan untuk kita berdiskusi sehingga Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Apakah Bapak Ibu menginginkan Scratch Junior dari Android? Ya, tapi kalau yang web ini saya rasa ada keterbatasan ya. Cuman seperti ini ya, Bapak Ibu. Hasil dari Scratch seperti ini cukup menarik, Bapak Ibu. Ya, meskipun di sini belum bercerita banyak, ya, artinya banyak gamenya ya. Bapak Ibu bisa membuat sendiri sebagai bagian dari subtema dari pembelajaran Bapak Ibu. Ya, ini kegiatan, ini sumber dayanya, ya, perkenalan ya. Baik, ini hubungkan dengan Scratch Connecting. Ini jangkauannya. Ya. Jadi kalau memang membuat secara seperti ini, Bapak Ibu pakai aja scratch.me.edu. Sedangkan yang Scratch JR, saya rasa ini tidak banyak karena dia hanya informasi jangkauan. Bagaimana cara memainkan? Nah, cara memainkan, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan. Ya, videonya ini seperti ini tadi. Nah, ini tadi saya record Bapak Ibu untuk memudahkan kita semua. Ini saya ambil dari Android saya. Intinya ingin memainkan, Bapak Ibu tekan tombolnya. Yang ini Bapak Ibu, warna mana tadi kok aja. Yang warna hijau ya, di atas ini hijau. Hijau itu artinya play Bapak Ibu semua ya. Itu artinya play. Dari play ini nanti Bapak Ibu bisa melihat dia akan bergerak ya. Ini warna hijau atau di atas ini ada warna play. Ini ya. Nah, seperti ini. Hanya drag and drop saja. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Nah, ini seperti ini saya rasa kita sekarang praktek, mungkin Bapak Ibu yang sudah praktek, mari silakan berbagi hasilnya bagaimana dari yang sudah ada di sini. Baik, saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu supaya nanti kita bisa diskusikan. Terima Terima kasih Pak Rudolf. Ini Iya. sudah Pak. Sudah. Sudah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya Ibu.
Dari Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Materinya ini sangat menarik sekali. Saya yang biasanya dari pendidikan belum ke coding-coding dan IT, jadi juga tambah ini apa namanya mengetahui dan belajar-belajar sedikit begitu. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu semuanya? Mungkin kalau belum ada saya yang bertanya ya Pak. Ya, Silakan. Pak, itu tadi kalau misalnya dibuat buat LKPD untuk siswa gitu bisa nggak ya Pak? Atau hanya untuk materi saja begitu? Masih di mute Pak? Nah, kalau LKPD saya rasa belum terlalu apa ya jauh apa tingkatnya dari pembuatannya karena triggernya aja sederhana. Misalkan diklik ini larinya apa. Tapi kalau untuk LKPD untuk kelas-kelas TK dan kelas SD awal itu saya rasa bisa. Memang hasil akhirnya nanti mengarah ke animasi, kemudian buku cerita digital dan game sederhana. Itu yang lebih sering. Tetapi kita bisa kreasikan. Contoh misalkan dari stage tadi karakter cat atau kucingnya kita klik saja nanti akan muncul sebelah kanan mungkin apa ya teori cerita atau gambar bunga gitu ya. Jadi sangat-sangat sederhana. Ya. Dan kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan scratch.meet.edu itu memang sedikit lebih banyak ke arah animasi, game, dan buku cerita, tapi yang levelnya lebih tinggi. Tapi saya rasa untuk LKPD dasar itu bisa saja dan tinggal kita kreatifkan, keluarkan kreativitas kita. Jadi nanti gambarnya Bapak Ibu buat sendiri di Canva, terus nanti diupload di sana, dan nanti triggernya bisa animals atau benda-benda yang tadi di karakter ya Bapak Ibu. Coba izin saya share sedikit tentang ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa masuk ke yang ini ya. Nah, di sini karakternya. Karakternya ini Bapak Ibu bisa munculkan di sini atau di backgroundnya. Karakter ini, kalau ini karakter tokoh ceritanya, nanti ini kita jadikan triggernya. Sedangkan ini backgroundnya adalah gambar. Nanti Bapak Ibu hanya menampilkan skrip, diklik keluarnya apa. Ya, itu seperti yang ada di ini Scratch.jr yang sama ya. Scratch.jr ini nanti Bapak Ibu membuat seperti ini. Ya, misalkan kita ambil ini ya. Jadinya apa latar belakangnya. Ini ada caranya Bapak Ibu. Pilih jadi gambar seperti ini menjadi seperti ini. LKPD juga backgroundnya apa, nanti keluarnya apa ya. Tapi tetap tingkat yang sederhana. Itu ceritanya. Begitu Mbak Latifah. Ya, terima kasih Pak. Sudah Ya, jawab. Ya, Mbak ini meneruskan dari chat Zoom ini ada yang bertanya dari Pak Rizal ini. ya. Tanya ini webnya gratis kah Pak? Iya, kalau Bapak Ibu menggunakan scratch.meet.edu ini juga gratis Bapak Ibu. Ya, karena ini saya rasa sudah cukup ya anak-anak, bahkan di SMP pun anak-anak tertarik ya membuatnya seperti ini. Websitenya gratis. Ya. Kemudian kalau yang Scratch.jr, setahu saya di sini hanya banyak panduan-panduannya. Mereka inginnya untuk diunduh, lebih mengarah ke HP. Ya, HP. Meskipun hasilnya seperti ini. Misalkan Bapak Ibu ingin menghasilkan ini, ya, jadinya mobilnya dari sini dari kiri ke kanan, ada caranya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, Bapak Ibu akan bisa ya. Skripnya seperti ini, hasilnya apa. Kalau sudah memahami logikanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa langsung terapkan yang di sini yang lebih kompleks. Hasilnya lebih smooth memang ya, lebih bagus ya. Tapi paling tidak, contoh-contoh ini Bapak Ibu bisa mendapatkan ide-ide dari yang ada di sini. Misalkan ini ya, dari matahari muncul sampai terbenam ini pilih ya. Demikian Mbak Latif ya, nanti
Bapak Ibu sekalian bisa praktek ya sebenarnya. Kalau ada yang mau berbagi yang dibuat dari Android, menarik ini sebenarnya. Iya, Bapak Ibu Ya. ditunggu nih kalau ada yang mau berbagi. Ya. Ini Pak, ada yang bertanya lagi dari Bu Sutiani. Untuk Ya, mengambil hasil desainnya itu bagaimana ya Pak? hasilnya ya. Ya. Kalau di Android, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa simpan di save dan nanti akan mandiri dia akan bergerak. Saya ambil contoh yang scratch ini ya. Saya ambil contoh yang dari yang ada di sini, tutorial ya. Saya ambil di sini. Ini hasil-hasilnya secara mandiri. Project. Bapak Ibu masuk ke project sini. Nah, itu nanti ada linknya. Nah, link ini Bapak Ibu bisa input atau di embed di Canva misalkan ya. Silakan. Nanti menjadi satu cerita di antara apa namanya slide-nya Canva Bapak Ibu. Dan ini diambil menjadi satu game ya. Seperti Bapak Ibu membuat game yang lainnya ya, aplikasi lainnya. Ini contohnya banyak Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh ini ski ya misalkan. Begitu muncul seperti ini buatan orang, ini nanti warna hijau. Tetap warna hijau itu sebagai tombol atau trigger atau play lah bahasa kita. Kita klik, sederhana ya. Tetapi buat anak-anak level I bawah, kind of feel bad for him. yang ini merah stop. Nah, hasilnya seperti ini ada salin tautan. Kalau Bapak Ibu tautan yang ini, misalkan di Canva, bisa. Atau embed-nya Canva, ya udah menjadi seperti aplikasi yang lain Bapak Ibu buat, misalkan Assembler Edu, misalkan juga sama, ditempelkan. Ini akan menjadi sama. Jadi menarik dan menjadi project dan bisa buat P5 mungkin ya, Bu digital. Karena di Canva itu slide awal, opening, 2, ketiga, hasil-hasil kreativitas siswa. Sudah jelas ya saya rasa untuk yang ini. Nah ini Pak, ada lanjutan lagi dari Bu Ya, Sutiani. ya. Yang dari Android untuk mengambil hasil desain kita gimana Pak? Nah, Bapak Ibu nanti ketika di apa dibuka Android-nya, nanti kan di save nih, di save namanya. Saya nggak bisa menunjukkan di sini. Jadi ketika di save, nanti dia ada di library. Nah, nanti misalkan ini Bapak Ibu masukkan. Nah, di sini nanti ada setting, ya, setting, kemudian kembali ke sini. Ini projectnya, kemudian Bapak Ibu ekspor ya, nah, download, download atau ekspor di sini ada di tampilan depannya ya, di tampilan apa ya, dashboardnya, ya, project 1, project 2 dan seterusnya. Oke, seperti itu Mbak Latifah untuk yang ini. Bagaimana Bu Ya, Sutiani? Mungkin sudah cukup jelas ya Ibu. Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi? Ya, gimana Bu? Bu Sutiani, ada yang ingin disampaikan? Tombol save-nya di mana Pak ya kalau yang di Android itu? gimana Ibu? Untuk tombol save-nya yang di Oh, save. Android. Oh ya, Ya, ya. save-nya itu ini Bu ya, saya melalui sini sebentar. Ini saya back saja. Pelajari. Ini di sini Ibu, nomor ini saya pakai anotasi. Yang ini Bu. Nah, gambarnya ini. Nah, itu adalah save untuk menyimpan hasil ya, menyimpan hasilnya. Seperti itu ya Bu, yang nomor 1. Jadi ini Bapak Ibu sekalian bisa ini bagi panduan ya. Panduannya ini diunduh dulu aja, unduh panduan dalam bentuk PDF. Ya, diunduh saja supaya Bapak Ibu tidak online. Jadi semua ini ketika diklik munculnya seperti ini. Kelebihan dan kekurangannya apa? Kalau PDF dalam bentuk asli Bapak Ibu, bahasa Inggris ya. Tetapi kalau online gini Bapak Ibu bisa bantuan Chrome-nya ini ada ini ya terjemahannya di dalam bahasa Indonesia.
Bapak Ibu bisa klik dan akan tersimpan seperti ini. Begitu, Ibu. Ini Bapak, itu berarti kalau kita sudah membuat satu desain ya, itu kalau kita save itu tadi, kita buka lagi di Play Store itu, nanti nyarinya di mana? Kalau seperti Canva kan kita larinya ke proyek ya. Kalau Ya, ini gimana? di sini di depan ini Ibu tombol home. Ibu tetap menekan ini Bu, tombol ini. Oh Nah, gitu. tombol ini nanti akan muncul bukan yang ini di tampilan apa ya? My Project namanya. Ada tulisannya My Project. Oh berarti ada seperti Canva itu ya Ya, di ya ada My Project ya. Ini tadi nggak saya screenshot. Nanti misalkan gini Bu, cara gampangnya. Ketika Ibu membuat di dashboard yang seperti ini tampilannya, kan Ibu kan mau save. Ya, Ya, silakan di save tombol ini kan. Nah, ya, ketika yang di ini. save ini, Ya. nanti dia ke depan. Di depan itu ada tombol My Project, langsung tampil di depan My Project-nya. Ada Oh berapa iya, hasil karyanya? Iya, 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 iya. ya, Ada baik. ternyata. Ya, ada. Baik. Ya, silakan. Berarti itu proyek yang sudah ada itu bisa diedit kembali ya? Bisa, Bu. Bisa diedit, Ibu ubah-ubah, ya, kemudian digandakan atau diperbaiki, silakan. Bisa diedit. Iya, terima kasih Pak Rudolf. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya lagi enggak? Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Yofi, Pak. Jadi pertanyaannya, jadi outputnya itu berupa video ya, Pak? Outputnya, ya, istilahnya kalau tadi saya praktekkan bukan video, ya MP4 ya, bisa MP4, bisa animasi, buku digital ya. Contohnya yang di screen tadi, yang seperti ini. Bapak Ibu bisa praktekkan sebentar. Seperti ini ya. Ini kan dia klik, nah, movingnya seperti ini. I kind of feel bad for him. Should we give him something? Yeah, maybe we should. Iya, video seperti ini. Tapi ini bisa di-embed Bapak Ibu, di-linkkan dengan yang materi Bapak Ibu sekalian ya. Contohnya ini misalkan. Ini banyak karya ya. Karya misalkan membuat game ya. Game ini seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik salin tautan. Nah, tautan sekali lagi ini ada iframe ya kalau mau modelnya embed. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian kalau mau link seperti ini ya project. Ini hasilnya seperti apa? Ini bisa diklik, ada triggernya, kemudian ada penjelasannya. Ya. Jadi ada yang sifatnya diklik-klik untuk hasilnya, ada yang juga langsung dia berjalan seperti yang tadi MP4 tadi. Ya, jadi tergantung pembuatannya. Itu hasil akhirnya. Ini contoh lainnya ada seperti ini. Kita lihat landing project-nya. Nah, seperti ini. Diklik, nah, nunggu klik dulu Bapak Ibu sebagai trigger. Seperti ini dia jalan. Ya. Akan menjadi buku cerita digital, sederhana ya. Tapi itu akan menarik buat anak-anak dan bisa juga dibuat LKPD tadi ya. Jadi LKPD yang sederhana ya, tidak terlalu lengkap mungkin ya. Tapi yang kelihatan paling sering adalah buku cerita, animasi, dan game. Ya, seperti itu. Ya begitu, Pak. Oke, baik, Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Rizal. Kalau untuk durasi videonya dibuat maksimal berapa lama, Pak? Maaf, Pak, masih di mute. Untuk berapa lamanya, saya belum mencoba yang paling maksimal. Tetapi dari karya-karya yang ada, ini tidak sampai 5 menit ya. Jadi ada yang panjang karena kalau tanpa sound gitu bisa panjang sih, tergantung Bapak Ibu membuat. Jadi contohnya tadi ya, Cats misalkan, itu Bapak Ibu membuat 5 sampai 10 page atau apa namanya sprite ya.
Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa buat lebih panjang, misalkan tanpa audio ya. Kalau dengan audio, Bapak Ibu bisa melihat dari proyek yang ada, kita jelajah itu yang sifatnya singkat ya, yang sifatnya singkat dan tidak terlalu eh, lama istilahnya ya, karena dia sifatnya pesan atau message-nya sederhana ya. Ini contohnya Bapak Ibu saya kasih yang sudah ada, yang ada di sini. Saya silakan dicoba. Ini selalu triggernya seperti ini. Ya, silakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau berapa lamanya saya belum pernah mencoba secara maksimum, tetapi durasinya tidak panjang karena diulang-ulang, karena diklik seperti kita main word wall gitu ya, seperti itu. Baik, Pak. Ya, Untuk yang ini dari Pak Riza lagi, proyek punya orang apakah bisa kita edit dan dijadikan bahan untuk materi kita? ini saya coba ya, ini Bapak Ibu saya share screen ya, izin saya share screen. Nah, apakah sudah nampak Mbak Fatima? Sudah ya? Oke, Sudah. ini kan umum ya, umum proyek Bapak Ibu sekalian yang sudah ada. Saya ambil yang tadi yang ini dan di antara yang ada, saya ambil yang ini. Ini kan hasilnya selalu seperti ini ya, salin sautan dan sebagainya. Di sini ada tulisan lihat dalam, Bapak Ibu. Lihat dalam, maka akan ditampilkan skripnya, Bapak Ibu. Ini ditampilkan skripnya. Bapak Ibu bisa belajar dari sini juga. Mengapa ini ada seperti ini ya Paknya. Jadi kita bisa juga belajar dari teman-teman yang lain, hasil karya orang lain. Ya. Tapi kita juga klik ini edit. Nah, terlalu baik sudah diedit. Apakah kita bisa? Nah, kita ganti. Ya ini Bapak Ibu, silakan diedit seperti ini. Kita coba yang lain. Apakah hanya satu ini bisa di open? Kita coba yang lain. Nah, misalkan ini yang tadi. Kita lihat. Nah, di sini ada Bapak Ibu fitur lihat dalam. Nah, lihat dalam, maka kita bisa melihat skripnya, bagaimana cara membuatnya. Jadi mudah sebenarnya ya. Jadi tidak hanya kita dari awal, tapi melihat skrip yang ada, oh langkah-langkahnya seperti ini. Tinggal ganti background, tinggal mengganti teks misalkan seperti itu. Dia demikian. Jadi bisa ya, bisa. Ya, silakan Mbak Ratu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Pak, tadi untuk yang contohnya tadi kan yang video begitu ya Pak, yang Ya, kayak buku tadi ada nggak Pak contohnya? coba ya saya search. Soalnya kok kayaknya menarik nih buat LKPD kalau misalnya di Ya. apa gitu jadi kertas gitu. Ini kita harus mencari di library yang ada di sini, Mbak. Di kumpulan proyek ada 100 lebih proyek ya. Ini ada kurator aktivitas dan lain sebagainya. Bapak Ibu silakan klik di sini karya-karya masyarakat, peserta didik dan umum yang sudah ada di sini. Tinggal dilihat, sesuaikan saja. Misalkan di sini apa ya? Matematika. Matematika. Kita enter karya. Nah, kalau tidak ada berarti belum ada yang buat. Hmm. Nah, nah, seperti ini ya. Nah, siapa tahu nanti di antara Bapak Ibu sekalian mau mencoba, silakan. Kalau saya buat sekedar tulisan game, nah, juga belum ada ya. Jadi mencari manual seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk saya back lagi, nah, muat lebih banyak ya. Mestinya di search ini muncul ya. Ya, jadi ya memang sedikit eh, ekstra ya, effort ya untuk Bapak Ibu sekalian untuk mencari apakah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah,
Ini tapi ada kreditnya ya, kodenya ini, artnya ini dan sebagainya ya. Dan seterusnya ya. Untuk kodenya bisa lihat dari dalam klik yang sebelah kanan. Jadi begitu Mbak Latifah, silakan cari manual, banyak sekali di sana ya. Ya, Kalau terima kasih. benar ya, ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, sebelum kita akhiri sesi ini. 5, 4, 3, 2, 1 sepertinya tidak ada. Di chat Zoom juga sudah terjawab semua ya Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sedikit menyampaikan untuk presensi hanya saya bagikan di link Zoom ini. Mungkin nanti Bapak Ibu yang belum bisa presensi atau ketinggalan presensi bisa japri saya, tapi tidak akan saya bagikan di WA grup ya Bapak Ibu. Karena hanya yang mengikuti saja yang boleh presensi seperti itu. Masih ada waktu beberapa menit untuk presensi. Sembari itu, boleh Bapak Ibu buka kameranya. Kita akan foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan webinar coding malam hari ini. Silakan Bapak Ibu ditunggu. Ini ada 2 slide. Mungkin slide yang pertama saya coba ya. Sudah siap Bapak Ibu, silakan memberikan senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Oke, baik. Sebentar. Lanjut di slide yang kedua. Sudah ada satu. Ya. Sudah Bapak Ibu. Pak Rudolf, ada yang disampaikan lagi? Saya cukup. Cukup. Ya. Bapak Ibu sudah fix tidak ada yang bertanya ya? Kalau tidak ada, kita akhiri untuk pertemuan webinar hari ini. Silakan presensi jika yang belum presensi atau nanti boleh japri saya untuk presensi jika tertinggal. Sekian pemaparan materi dari Pak Rudolf. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nanti jika ingin materi atau bertanya lagi boleh dijapri Pak Rudolfnya seperti itu atau tanya saya juga nggak apa-apa. Nanti kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya tanya ke Pak Rudolf begitu. Terima kasih sekian dari saya, Siti Latifah, sebagai pemandu acara pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya. Sampai berjumpa lagi di acara webinar Hak Tech Teacher Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rudolf. Terima kasih Mbak Latifah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Selamat malam.
Pak.